hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di media, hadir di media sosial. Di tengah-tengah masyarakat sudah wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini, saya Fitrah Amalia akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Nah, pada talk show hari ini kita akan membahas mengenai pemilu dan pemilihan yang tertib dan aman. Sudah hadir di studio narasumber kita dari Kepolisian Resor Kebumen, AKP Irfan Azian Esos MM, Kasat Intel Polres Kebumen. Selamat pagi Bapak Irfan. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, manfaat, serta selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, umur panjang, bisa hadir di sini dalam rangka menyapa Kebumen. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di talk show kami Pak. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, berbicara mengenai pemilu dan pemilihan yang tertib dan aman. Ini TNI dan Polri merupakan memiliki peran yang vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Polri juga merupakan salah satu stakeholder kunci dalam pemilu, memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu. Bagaimanakah potensi permasalahan keamanan dan ketertiban di setiap penyelenggaraan pemilu, khususnya untuk di Kebumen ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, kita ada tugas-tugas di samping memelihara Harkamtimas atau Harkamtimas Kamdagri, juga dalam penegakan hukum. Ini berkaitan dengan masalah pemilu yang menjadi hajatan negara 5 tahun sekali ini. Kita juga dari Satintel mempunyai peran dan fungsinya, yaitu sebagai deteksi dini, deteksi aksi, itu dalam rangka memetakan potensi kerawanan-kerawanan setiap tahapan-tahapan pemilu. Tahapan-tahapan pemilu itu kami mempunyai mapping, mempunyai data ataupun kerawanan-kerawanan. Jadi potensi kerawanan sesuai dengan tahapan menurut kami, nanti kalau tahapan ini kurang pas, minta tolong kami dikoreksi. Jadi tahapan yang pertama itu tahapan pendaftaran. Jadi di tahapan pendaftaran itu mapping kami ada potensi-potensi kerawanan. Di antaranya mungkin protes dari salah satu calon atau kandidat yang persyaratannya dianggap tidak pas, tidak valid, harus diulang ataupun diganti data penduduknya di KPU. Kemudian di dalam tahapan pendaftaran, potensi-potensi kerawanannya itu diantara adalah hilangnya arsip karena ada kesalahan pemasukan data pendukung calon. Itu juga menjadi atensi kita. Kemudian juga di dalam tahapan pendaftaran itu timbulnya ancaman terhadap pejabat KPU yang dianggap mempersulit proses pendaftaran. Jadi belajar dari pengalaman di luaran sana pernah terjadi adanya intimidasi, kemudian teror terhadap para penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu seperti itu. Kemudian juga ancaman terhadap Bawaslu tadi sudah kita singgung, juga ancaman terhadap kantor KPU. Jadi baik kantor, pejabat, semuanya itu menjadi potensi punya kerawanan bagi kami, dan itu menjadi atensi. Pasti kita bersama-sama stakeholder yang ada untuk selalu bersinergi dalam mengemban fungsi Harkamtimas itu. Kemudian tahapan yang kedua itu penetapan. Jadi di dalam tahapan penetapan kita juga sudah memapping munculnya permasalahan-permasalahan itu, diantaranya proses terhadap caleg yang tidak ditetapkan oleh KPU. Itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Caleg yang sudah mendaftar tapi tidak ditetapkan oleh KPU. Mungkin karena ada persyaratan yang kurang pas. Nah itu pasti muncul permasalahan. Kemudian juga potensinya di dalam tahapan itu muncul pengerahan massa dari KPU. Nah,
ini jadi atensi kita. Setiap kegiatan, setiap tahapan-tahapan pasti kita memulai, menyertai, dan akan mengakhiri. Kita petakan kerawanan-kerawanan yang ada di setiap wilayah, setiap dapil. Kemudian juga itu pentahapannya itu diantara kerawanannya adalah mengajukan gugatan ke KPU terkait kegagalan masuknya dalam daftar calon tetap. Nah, ini dari para kandidat ketika gagal pasti akan melakukan upaya hukum. Karena hak konstitusinya dia merasa kok nggak pas. Ini menjadi bahan dia untuk melakukan gugatan ke KPU. Ini otomatis ketika itu tahapan-tahapan tidak berjalan semestinya dapat mengganggu protes apapun proses selanjutnya. Jadi gitu. Jadi kita sudah mapping beberapa tahapan-tahapan. Ini yang menjadi sangat rawan riskan adalah yang ketiga itu tahapan kampanye. Nah, ini tahapan kampanye pasti dari KPU Bawaslu itu ada aturan-aturan tersendiri yang mengatur, dan itu kadang dikesampingkan oleh peserta pemilu. Nah, ini jadi perlu pemahaman, perlu bersinergi dengan semuanya yang membidangi masalah itu. Di dalam tahapan kampanye itu kami mapping belajar pengalaman yang sudah hasil evaluasi itu banyaknya ditemukan kampanye hitam atau back campaign ya. Itu diantaranya menjatuhkan salah satu rival di dapil masing-masing. Biasa seperti itu. Katanya kan mereka akan mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Padahal itu kan tidak benar kan, tidak dibenarkan. Mencapai tujuan tetapi harus ada koridor, ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi seperti itu. Kemudian juga di dalam tahapan itu, di dalam tahap kampanye tidak memberitahukan kampanye kepada Polri. Nah, ini justru sebetulnya kalau para peserta tidak mengajukan atau tidak memberitahu ke Polri itu justru merugikan bagi dia sendiri. Artinya ketika mereka sudah memberitahu ke kita di unit Intel ada unit 1 yang memiliki ideologi politik, itu kita welcome lah. Kita akan jemput bola ketika salah satu partai akan melakukan kegiatan kampanye kita akan jemput bola. Nanti kita akan bentuk LO ke masing-masing partai yang di mana diawaki oleh unit 1 Satintel. Itu kalau tidak mendaftar atau tidak memberitahu itu masih merugikan dia sendiri. Justru nanti akan dipantau oleh rivalnya, dipantau oleh Bawaslu. Ketika timbul permasalahan, timbul pelanggaran, gitu dianggap dia akan komplain. Tapi ketika memberitahukan kepada kita akan jemput bola, kita akan amankan, malah aman. Dan di dalam pengamanan kami tidak sendiri, ada Bawaslu, ada dari Kak Gumdu juga akan hadir di itu untuk mewujudkan bagaimana kegiatan proses kampanye itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini harapannya sekali lagi para peserta kandidat pemilu itu untuk selalu memberitahu kegiatan kampanye misalnya ke kami, ke Polres dalam hal ini Satintel di unit 1. Kita sudah ada yang membidangi itu, kemudian kita akan jemput bola. Kita tidak akan mempersulit apapun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partai. Kemudian juga tahapan kampanye itu kerawanannya penyebaran ujaran kebencian, aspek itu biasa. Kadang hal yang sepele, waktu tidak masa kampanye santai saja, tapi ketika momen itu ada, pasti dimunculkan. Nah, itu juga akan mempengaruhi daripada pemilih. Nah, ini kan nggak bagus juga berakhirnya itu. Kemudian ini kampanye melibatkan pejabat yang dilarang oleh undang-undang. Nah, ini pejabat pemerintah, ASN itu kan tidak boleh melakukan kegiatan kampanye kecuali memang sudah ada izin cuti gitu itu. Jadi kita sama-sama mengawasi itu. Kemudian ancaman lain adalah ancaman fisik maupun teror melalui HP kepada caleg maupun tim kampanye. Itu sering muncul, apalagi sekarang ini kan kita hidup di dua alam, dunia nyata sama dunia maya. Lah ini dunia maya yang luar biasa ini. Gitu. Sekali pencet salah dudul bahasanya sini sudah sampai kemana-mana. Itu berimplikasi pada ada komplikasi implikasinya hukum juga seperti itu. Yang keempat itu tahapan distribusi logistik. Kita masih bersyukur di Kebumen ini jarak jangkauannya masih bisa dijangkau, dan inilah ya coba kita renungkan, kita bandingkan yang di luar Jawa sana. Harus menggunakan kapal, harus menggunakan, belum resikonya, gelombangnya tinggi. Jadi
ini menjadi tahapan-tahapan di mana tahapan itu pendistribusian logistik menjadi atensi kita, dan yang sudah itu pasti di dalam pendistribusian baik dari segi percetakan sampai pendistribusian ke gudang itu selalu dikawal dan diawasi oleh kami baik TNI maupun Polri. Seperti itu. Jadi di dalam tahapan pendistribusian logistik itu ancaman-ancamannya terhadap sabotase, kemudian sabotase terhadap gudang penyimpanan logistik itu, kemudian ancaman pengiriman logistik, sabotase di jalan ketika itu tidak dilakukan pengawalan oleh kita TNI Polri, terjadi hal tidak diinginkan, itu yang menjadi mengganggu prosesnya itu. Kemudian terjadi bencana alam. Nah, ini bencana alam ini kan di luar kita ya. Alam namanya alam. Nah, ini juga tetap kita waspadai ketika nanti akan pendistribusian akan melihat jalur mana yang sekiranya begitu aman, itu yang akan kita laksanakan. Ini yang menjadi polemik kemarin di tahun-tahun kemarin adalah kekurangan logistik. Nah, kekurangan logistik di dalam pendistribusian juga bermasalah. Salah kirim. Harusnya ke Kabupaten A ternyata itu sampai Kabupaten B. Nah, ini menjadi permasalahan juga. Kita belajar dari pengalaman hasil ANEF, agenda negara yang bersifat 5 tahunan sekali ini kita menjadi atensi betul. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya adalah masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. Masa tenang, hari tenang itu kan tenang harinya, tapi mereka tidak tenang. Malah semakin bergejolak. Semakin bergejolak menggunakan momen itu. Harinya tenang, mereka yang gemberadak lah bahasa Jawa itu. Jadi selalu menggunakan atau memanfaatkan momen-momen seperti itu. Gitu. Kemudian ancaman-ancaman atau kerawanan-kerawanan adalah adanya surat-surat yang tercoblos duluan, rusak. Nah, itu di dalam penyortiran juga harus benar-benar selektif. Harus dikoordinasikan betul, duduk bareng, ini layak enggak yang kategori rusak itu seperti apa indikatornya. Apakah hanya titik, apakah hanya centang atau apa. Nah, ini yang perlu betul-betul dicek di dalam logistik itu. Banyak sekali sebetulnya kerawanan dalam pengiriman logistik itu. Termasuk itu tadi bingung di dalam mengolah ini yang benar yang mana antara yang rusak dan yang ini gitu. Kemudian tahapan-tahapan ini selanjutnya penetapan calon terpilih. Nah, ini calon terpilih yang sudah dikatakan calon ternyata nanti ada temuan dari hal-hal yang lain ternyata bermasalah seperti itu kan. Jadi ketika penetapan calon sudah ditetapkan, muncul kerawanan adalah konvoi, merasa jago saya menang dengan euforia yang seperti itu, apalagi yang mudah-mudahan pandemi ini berakhir ketika nanti di 2024 ya. 2024 kok masih pandemi ya, mungkin akan berubah juga settingannya seperti ini karena pengumpulan massa tidak boleh. Gitu. Mudah-mudahan aja harapan kita semua COVID segera berlalu, tahapan pemilu, tahapan pilkada ataupun ini pil ini bisa berjalan sesuai aturan, sesuai norma-norma yang sudah ditentukan seperti itu. Mungkin itu kerawanan-kerawanan yang bisa kami sampaikan. Kemudian mungkin ada yang lain bisa kita sampaikan kembali, Pak. Kalau dalam masa tahapan pemilu itu biasanya kira-kira berapa personil yang diterjunkan oleh Polri, khususnya Polres Kebumen ini dalam pengamanan pilkada? Jadi untuk pengamanan pilkada itu nanti dari bagian Bakom akan men-setting, ini kan kita ini 26 kecamatan ya, nah ini pasti akan ada rakor, ada koordinasi lanjutan. Tahapan biasanya hampir kita di statusnya kan siaga 1, jadi semua dilibatkan itu baik dalam dari proses pertama sampai terakhir itu semua akan dilibatkan. Jadi all out kita all out untuk pengamanan terselenggaranya pemilu itu bisa berjalan aman, lancar. Pasti di dalam waktu dekat ketika sudah mendekati lah, ini pasti kita akan dirapatkan, kemudian ada dari Mabes, dari Polda yang turun ke Polres, kita akan tidak lanjuti. Biasanya yang sudah itu all out semua. Dan bahkan kita minta BKO dari Polda, dari tetangga sebelah, BRIMOB atau untuk perkuatan, biasanya untuk penjagaan di TPS itu. Gitu. Kalau dalam pengamanannya itu berarti dimulai dari tahapan pendaftaran itu mulai ada pengamanan atau bahkan sebelum dari awal tahapan itu sudah? Kalau di kami di Satintel
sebelum tahapan itu sudah memulai memonitor, memapping dengan dinamika politik yang ada di wilayah, khususnya di Kebumen. Contohnya ini kan meskipun Pilpres itu masih 3 tahun lagi ya, kurang lebih 3 tahun lagi, tapi riak-riak gelombang mengarah ke salah satu kandidat si A menyalonkan si B sebagainya itu sudah ada. Nah ini kita sudah mulai mapping, munculnya relawan si A mendukung si B mendukung si C, itu sudah dalam mapping kita. Kita selalu mengawali, menyertai dan akan mengakhiri. Ini sudah mulai kita lihat di media sudah ada yang ya kalau orang bilang kalau sepak bola itu pemanasan, melihat bagaimana penontonnya seperti itu. Kita sudah mulai tetap mapping terus gitu. Nah, tadi dengan adanya potensi kerawanan dan permasalahan yang akan timbul itu, Pak, bagaimana upaya penciptaan iklim tertib dan aman dalam penyelenggaraan pemilu itu, Pak? Baik, jadi itu kita mengantisipasi hal tersebut. Kita Polri, TNI Polri, kita selalu berkomit untuk mewujudkan profesionalitas dan proporsional dalam Harkamtipmas. Kita meskipun itu ranahnya politik, kita tidak terjebak dalam politik praktik karena kita dilarang, ada undang-undang yang mengatur kita tidak boleh terlibat politik praktis. Tetapi kita wajib hukumnya untuk tahu. Tahu artinya untuk dampak ekses yang ditimbulkan dari dampak itu. Kita selalu bersinergi dengan stakeholder yang ada, selalu berkoordinasi, melakukan penggalangan, silaturahmi dengan tokoh-tokoh baik itu parpol atau orang yang ditokohkan di situ untuk satu tujuannya agar Harkamtipmas ini benar-benar terjaga. Mengingat Kebumen itu kan milik kita bersama. Milik kita bersama, bagaimana kita mengelola, memelihara Kamtipmas biar tetap kondusif. Ketika Kamtipmas itu kondusif, masyarakat bisa guyup rukun, adem ayem, penyelenggara kegiatan pemilu bisa berjalan lancar. Seperti itu. Jadi tetap melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi, KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, bahkan mungkin dengan tim kemenangan, biar dia tidak salah dan tetap selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti itu, Pak. Ya, sahabat pemilih, masih menarik sekali bahasan kita untuk membahas tentang pemilu dan pemilihan yang tertib dan aman. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan Bapak Irfan dari Polres Kebumen. Baik Pak, tadi kita sudah membahas mengenai potensi-potensi permasalahan yang timbul dalam pemilu dan pemilihan. Membahas mengenai gejolak di dalam masyarakat dalam pemilu dan pemilihan ini kan pasti akan terjadi perpecahan. Maksudnya itu ada kubu si A, kubu si B, memilih si A dan si B seperti itu. Lalu bagaimanakah dalam menghindari polarisasi di masyarakat akibat adanya kontestasi politik itu, Pak? Nah, jadi gini, berkaitan dengan kontestasi politik, perlunya kita itu bersama stakeholder yang ada selalu memberikan pendidikan atau edukasi demokrasi yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Jadi betul-betul dalam edukasi berikan pembelajaran politik itu
harus bersama-sama dan secara masif biar tidak salah persepsi, kemudian mengena sampai ke akar rumput. Nah ini biasanya permasalahan itu timbul ketika yang tingkat atas sudah damai-damai tapi grassroots-nya nggak nyampe. Nah ini jadi terjadinya miss, ini harus betul-betul permasalahan atau itu harus betul-betul sampai di akar rumput grassroots. Kemudian juga memastikan semua tahapan pemilu, tahapan pil-pil itu harus sesuai dengan regulasi yang ada. Dan sampai pihak yang berwenang, pihak yang mempunyai kewenangan itu tidak mengikuti aturan yang ada. Mereka juga akan memonitor, mempelajari. Ini kinerja KPU, Bawaslu itu benar apa enggak? Nah ini harus benar-benar bersinergi. Kita betul-betul namanya pemilihan itu harus netralitas harga mati ya. Nah, harus betul-betul netral. Ketika salah satu pejabat oknum lah nggak netral, panjang pasti dan bahkan berkepanjangan dan mungkin akan timbul intimidasi, teror dan sebagainya. Kemudian juga di dalam mensosialisasi konten-konten itu juga yang harusnya kalau itu hal-hal yang hoak, negatif, kita ini kan orang beradab dan beragama, kita kedepankan tabayun. Hal-hal yang tidak benar, hoak atau apa itu kira-kira ini benar nggak? Kita kedepankan dulu tabayun, klarifikasi lah bahasanya. Klarifikasi benar apa tidak. Ini juga untuk meminimalisir terjadinya gejolak di masyarakat. Jangan sampai berita-berita yang tidak sebenarnya disampaikan di akar rumput di tengah masyarakat, itu akan muncul gejolak. Tapi begitu kita responsif, berita-berita yang kurang pas kita benarkan, kita luruskan. Pasti kita di dalam tahapan-tahapan pilkada juga akan tim cyber itu juga akan berpatroli di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita yang uniform kita akan melakukan kegiatan patroli. Begitu juga tim cyber akan melaksanakan kegiatan patroli di dunia maya. Di dunia maya kemarin dari pimpinan Polri juga masih ada tahapan-tahapannya. Ketika kita hasil patroli di dunia maya itu sudah ada mulai konten-konten yang mengarah ke hashtag ujaran kebencian, kewajiban kita untuk meluruskan dengan cara apa istilahnya kalau di DM itu japri lah ya intinya ya, itu segera dihapus, diluruskan. Kalau sampai kalau nggak salah ya 1 kali 24 jam konten-konten yang provokatif yang tidak benar kok masih ini dalam 1 kali 24 akan didatai, akan diklarifikasi, akan dilakukan pemeriksaan. Berarti itu langsung didatangi ke yang bersangkutan. Ya, tim cyber akan bermain seperti itu. Sesuai dengan tupoksinya, kejadian sudah kan seperti itu toh. Ada yang menghina salah satu pejabat memprovokasi, tim cyber nggak lama itu sekarang. Karena jejak digital itu tidak akan pernah bisa hilang. Betul. Pasti akan terendus dan bisa terdeteksi. Jadi tahapan-tahapan di dalam itu biar tidak miss, memang di divisi sosialisasi itu betul-betul harus masif, melibatkan stakeholder yang ada karena ini juga hajatan negara, hajatan kita bersama. Mohon maaf, tidak hanya KPU. Ya, nah, ini memang penyelenggaranya itu, tetapi tanggung jawabnya itu kita sama-sama. Iya, begitu. Nah, ini Pak, kita kan akan menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Nah, menurut Pak Irfan ini, pihak mana saja yang memiliki peran strategis dalam upaya membangun kesadaran penyelenggara pemilu dan pemilihan yang tertib dan aman? Nah, jadi ada berbagai lembaga-lembaga yang memang berkompeten dalam menangani hal itu, biar semua berjalan lancar itu diantaranya dari KPU. Nah, ini jelas, itu KPU, kemudian Bawaslu. Nah, KPU Bawaslu itu sudah kayak suami istri ya. Ya, KPU tidak bisa terpisahkan. KPU, Bawaslu, kemudian Pemkab, peran penting ini. Pemerintah kabupaten. Kemudian juga kami TNI Polri, Kejaksaan dan Pengadilan, karena dari TNI Polri dan Pengadilan di situ akan terbentuk Gakumdu. Gakumdu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pil-pil itu. Kita TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan selalu bersinergi dan ada wadahnya Gakumdu itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari masing-masing parpol itu sendiri. Parpol itu sendiri harus betul-betul bisa mensinergikan anggotanya sampai akar rumput biar setiap permasalahan itu bisa diselesaikan secepat mungkin dan
sebaik mungkin. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ormas itu juga punya peran penting di dalam ikut mendinginkan situasi yang ada di wilayah di mana kegiatan itu berlangsung. Kemudian sekarang yang tidak kalah penting adalah media. Iya, betul. Kita di kepolisian itu harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di media, hadir di media sosial. Di tengah-tengah masyarakat sudah wajib hukumnya kita selalu hadir, diminta atau tidak diminta oleh masyarakat ketika ada kegiatan masyarakat kita harus hadir dalam rangka menciptakan atau melaksanakan kegiatan pengamanan itu. Kemudian yang dihadir di media adalah memberikan konten-konten yang positif, konten yang konstruktif yang membangun, di mana Harkamtibmas, kami sebagai fungsi Harkamtibmas itu harus benar-benar terjamin. Semoga kegiatan-kegiatan ini kemudian harapan kami dan saya yakin harapan kita semua, kegiatan dan tahapan-tahapan pemilu meskipun ini masih lama, nanti di 2024 pemanasan boleh lah, pemanasan boleh, tetapi ada koridor-koridor yang harus diikuti, jangan sampai nanti menjelek-jelekan salah satu kandidat, kemudian muncul ujaran kebencian, Jadi kegiatan-kegiatan yang berkan tahapan-tahapan semua ikut berperan aktif secara konstruktif dengan tujuannya adalah Kamtibmas betul-betul terjamin, gitu Mbak. Iya, berarti ini dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini merupakan tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia itu ya Pak. Iya. Ini Pak, mungkin sebelum kita tutup acara talkshow pagi ini, mungkin ada closing statement dari Pak Irfan ini untuk sahabat pemilih di rumah. Silahkan. Baik, selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Meskipun ini pemilihan masih di 2024, mari kita sama-sama ciptakan Harkamtibmas yang kondusif, harus lebih bijak di dalam menggunakan media, apapun medianya itu jangan terprovokasi oleh hal-hal yang tidak penting. Kita perlu mengedepankan tabayun. Ketika ada hal yang kurang pas, lebih baik kita tabayun, klarifikasi agar permasalahan itu benar-benar bisa terselesaikan dengan baik. Demikian Mbak. Iya, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih sekali untuk Pak Irfan atas ilmunya yang telah dibagikan kepada kita dan sahabat pemilih tentunya. Lain waktu dapat kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan lain yang lebih menarik dan informasi terbaru tentunya ya Pak. Iya, siap. Iya, sahabat pemilih yang budiman, demikian talkshow kita pada hari ini bersama AKP Irfan, Kasat Intel Kepolisian Resor Kebumen. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk sahabat pemilih dimanapun berada. Ingat, untuk selalu menerapkan 5M karena COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Fitrah Amalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.